Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Husnul Hakiki dengan NIM 2404202 dari Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk proyek akhir kali ini dengan mata kuliah yaitunya pengantar coding dan dosen pengampu yaitunya Ibu Vici Syahril Khairani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu, yaitunya mengenai aplikasi pengelola nilai mahasiswa. Nah, aplikasi pengelola nilai mahasiswa ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan institusi pendidikan dalam mengelola dan memantau nilai akademik mahasiswa. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat, menghitung, dan menyajikan data nilai secara efisien. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pengelola nilai menjadi lebih terstruktur dan juga transparan, sehingga memudahkan dosen dan administrasi dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja akademik mahasiswa. Nah, lanjut dengan slide berikutnya, yaitunya tentang prinsip-prinsip yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada akurasi, yaitu aplikasi ini tuh harus mampu mencatat nilai dengan tepat dan menghindari kesalahan dalam perhitungan. Hal ini tuh penting untuk menjaga integritas data akademik. Nah, yang kedua itu transparansi. Nah, transparansi itu dalam pengelolaan nilai dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem evaluasi yang diterapkan oleh institusi. Nah, yang ketiga yaitunya keamanan. Nah, data nilai mahasiswa ini merupakan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, aplikasi harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang keempat, yaitunya kemudahan akses. Nah, aplikasi pengelola nilai harus dirancang agar mudah diakses oleh semua pengguna, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, masuk saja pada contoh program yang sudah saya buat, yaitu tentang aplikasi pengelola nilai mahasiswa. Baris pertama, yaitunya kita akan mengetik agar include terus studio titik h. Nah, setelah itu di baris ketiga kita pakai garis miring ya. Fungsi kita tulis fungsi untuk menambahkan data mahasiswa. Fungsi untuk menambahkan data mahasiswa. Nah, di baris keempat kita tulis void, kita masukin void, terus tulis tambah garis bawah mahasiswa. Lalu kita pakai kurung ya, kita pakai kurung. Kita terus di dalam kurung itu ada chart nama. Nah, setelah itu kita pakai tanda ini. Itu kita kasih cursor. Itu baru setelah koma kita tambahin lagi chart name. Kita kasih tanda ini lagi. Setelah itu koma, barulah kita kasih float ya. Float nilai. Oke. Terakhir, itu biasanya kita pakai kurung karawa ya, kurung karawa. Nah, setelah itu di baris ke-5 ya, di baris ke-5 itu kita tulis printf ya, buka kurung pakai tanda kutip ya. Di dalamnya kita tulis mahasiswa, terus kita pakai tanda banding gini, terus persen s ya, lalu koma, terus kita masukin nim, lalu banding lagi, kita masukin persen s, lalu persen s, lalu koma lagi, setelah itu nilai. Oke, terus banding lagi, persen lagi, kasih s ya, persen s, bukan persen, bukan persen f tapi persen, terus baru titik 2f ya, garis miring n. Nah, gitu.
Nah, jadi kita kasih kursor setelah kutip ini, itu kita kasih koma, lalu kita buat nama, lalu NIM, lalu nilai. Oke. Jangan lupa di akhirnya kita kasih tanda. Oke. Nah, setelah itu di baris ke-8 ya, kita kasih garis miring lagi, kita tulis fungsi input data. Oke, fungsi input data. Nah, setelah itu kita masukin void ya, input, oke, garis bawah data, terus tanda kurung, lalu diakhiri dengan kurung kerawang. Oke. Nah, di bawah void tadi di baris ke-10 kita tulis chart nama, setelah itu tanda ini, lalu kita masukin angka. Intinya saya mau milih angka 50 ya, lalu tanda ini. Nah, setelah itu chart name, lalu kita kasih tanda yang di atas seperti yang di atas tadi dengan angka 20. Oke. Setelah itu yang kita kasih akhirnya juga. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan float nilai. Nah, itu banding kayak gini ya, guys. Nah, lalu di baris ke-14 ya, kita tulis print f, tanda kurung ya, lalu kita kutip dengan kalimat bukan mahasiswa, tapi masukkan ya, masukkan nama. Oke. Terus tanda banding ini. Nah, setelah itu kita tulis scanf ya, scanf dengan tutup kurung, itu kita kasih tanda kutip lagi, persen, tanda ini, setelah itu tanda kutip di atas 1, garis miring n ya, n. Oke. Nah, setelah tanda kutip itu kita kasih koma, kita buat nama. Oke. Jangan lupa di akhirnya kita kasih tanda titik 2 itu. Nah, setelah itu di baris ke-17 kita masukin lagi print ya, print f lagi, print dengan tanda kurung, terus ada kutip juga, kita tulis masukkan name lagi ya, name, tanda banding lagi, lalu kita kasih di sini tuh. Oke. Nah, setelah itu kita tulis lagi scan f. Oke, sorry, ini kecil aja. Oke, scan f. Nah, setelah itu tanda kurung lagi, kita kasihkan tanda kutip, lalu kita tulis itu persen lagi ya, persen f ya, lalu di setelah persen f kita koma, tanda dan barulah nilai. Oke. Dan nilai, sorry ini tanda S masih NIM ya, tanda S, tanda koma, lalu kita tanda koma, tanda kutip, lalu kita kasih koma, kita tulis NIM. Oke. Nah, setelah itu di baris ke-20 kita tulis lagi seperti yang di atas, printf dengan tanda kurung, kasih tanda kutip dengan kata masukkan nilai. Oke. Tanda banding lagi. Nah, setelah itu kita tulis scanf lagi, scanf, lalu tanda kurung, tanda kutip, lalu kita buat persen,
F, kita tulis persen F. Nah, setelah tanda kutip ini kita kasih koma, lalu kita tulis dan nilai. Oke. Situ tanda. Nah, setelah itu di baris ke-23 itu kita tulis tambah dengan baris bawah mahasiswa dengan tanda kurung ada nama, terus NIM, lalu nilai tadi. Nah, jangan lupa di akhirnya kita kasih tanda 2 tadi. Titik 2. Nah, lalu kita masukkan print F dengan tanda kurung, tanda kutip dalam terus kita masukin data berhasil ya ditambahkan. Oke. Data berhasil ditambahkan, kasih tanda seru. Ya, tanda seru. Mana tanda seru ini? Tidak ada tanda seru. Oh, ini, maaf, tanda seru. Oke, tanda seru. Setelah itu garis miring ya, N, terus N lagi, terus di akhirnya kita kasih tanda titik 2 tersebut. Oke, jadi di 25 kita taruh ini. Nah, setelah itu kita enter, kita tulis di baris ke-27 dengan garis miring lagi dengan kata fungsi utama. Oke, fungsi utama. Terus yang di baris ke-8 kita tulis in main dengan pakai kurung. Setelah itu pakai kurung kurawal. Baru kita tulis input garis bawah data. Terus pakai kurung lagi. Baru titik 2. Nah, setelah itu yang terakhir ya, return 0, return 0, titik 2. Oke. Jadi ada 31. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita compile orang. Setelah itu kita masukin nama yaitu Husnul Hakiki, NIM 24042032, terus masukkan nilai ya, saya 98. Oke. Fauziatul Husnul Hakiki dengan NIM 24042032, nilai 98, data berhasil ditambahkan. Nah, jadi fungsi aplikasi pengelola nilai mahasiswa itu, yang pertama, itu ada pencatatan nilai. Nah, aplikasi ini tuh memungkinkan dosen untuk mencatat nilai tugas, ujian, dan juga penilaian lainnya secara digital. Nah, yang kedua, perhitungan rata-rata. Nah, aplikasi ini dapat secara otomatis menghitung rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga memudahkan dosen dengan memberikan penilaian akhir. Yang ketiga, itunya laporan nilai. Nah, aplikasi ini tuh dapat menghasilkan laporan nilai yang dapat diunduh atau dicetak. Nah, yang keempat, yaitunya monitoring kinerja mahasiswa. Nah, dengan adanya aplikasi ini, institusi dapat memantau perkembangan akademik mahasiswa dari waktu ke waktu. Yang kelima, yaitunya feedback dan komunikasi. Nah, komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, yang keenam, yaitunya pengelolaan data historis. Nah, aplikasi memungkinkan penyimpanan data nilai dari tahun ke tahun, sehingga memudahkan analisis tren kinerja akademik mahasiswa dalam jangka panjang.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengelola nilai mahasiswa itu merupakan alat penting dalam sistem pendidikan modern. Nah, dengan prinsip seperti akurasi, transparansi, keamanan, kemudian akses, dan integritas, aplikasi ini tuh dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan nilai. Nah, fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh aplikasi ini tidak hanya mempermudah dosen dalam mencatat dan menghitung nilai, tetapi juga memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memantau dan meningkatkan kinerja akademik mereka. Sekian presentasi dan penjelasan saya tentang program aplikasi pengelolaan nilai mahasiswa pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.